Nah, berikutnya nanti ada pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi, dari materi-materi yang sudah kita dalami, kalau misalkan di mapel PPG guru kelas ya, kode mapel 027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah mendapatkan tampilan akun SIM PKP seperti ini. Ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan tahun 2022. Tentunya, bagi teman-teman yang saat ini mendapatkan tampilan ajuan Anda disetujui, ini adalah dapat dipastikan teman-teman sudah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan tentunya setelah kita sudah mendapatkan tampilan ini, kita nanti akan mengikuti seleksi akademik atau pretest PPG yang jadwalnya nanti kita bisa pantau pada akun SIM PKB masing-masing. Bagi sobat-sobatnya yang nanti akan berangkat PPG, tentunya bertanya-tanya ya, kira-kira nanti apa saja sih kegiatan dalam PPG ini? Pada video ini kita akan memberikan gambaran apa saja yang kita lakukan sebagai mahasiswa PPG dalam kegiatan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, terkait tentang apa saja kegiatan dalam PPG, di sini tentunya kita harus bisa membedakan bahwa untuk pelaksanaan PPG di tahun 2022 ini dibagi menjadi 3 kategori, teman-teman. Yang pertama, ini adalah jenis PPG untuk teman-teman yang TMT-nya itu di bawah 2015. Nanti untuk pelaksanaannya ini adalah 3 bulan ya. Jadi sama dengan teman-teman yang ikut PPG di tahun 2021 kemarin. Ini adalah untuk TMT di bawah 2015, ini hanya 3 bulan. Kemudian untuk kuotanya ini hanya 40.000 teman-teman, dibagi menjadi 2 angkatan. Artinya nanti dalam satu angkatan itu ada 20.000 peserta. Dan itu diambilkan dari seluruh Indonesia ya. Kemudian jumlah peserta ini adalah sekian, ini sekitar 1 juta sekian. Ini disaring ya nanti ketika dalam seleksi akademik atau pretest PPG ini nanti akan disandingkan dengan TMT yang sama untuk disaring diambil 40.000 ini. Dan pastikan teman-teman nanti lolos seleksi akademik ya, supaya nanti bisa mengikuti PPG di tahun ini dengan kondisi rencana pelaksanaan yang hanya 3 bulan. Terkait tentang kuota, itu saya mendapatkan informasi dari Dirjen PPG bahwa tidak ada kuota per daerah ya, yang diambilkan meskipun ada passing grade, itu nanti yang diambilkan dari nilai tertinggi teman-teman. Jadi dilakukan perankingan dari nilai tertinggi sampai terendah di ranking. Diambil kuota 40.000 ini untuk dimasukkan dalam 2 angkatan untuk PPG dalam jabatan dengan TMT di bawah 2015 yang pelaksananya ini hanya 3 bulan saja. Kemudian yang kedua ada TMT yang 2016 sampai 2019, ini nanti harus 1 semester teman. Untuk kuotanya ada sekian, ini 36 ribuan. Dan terkait tentang PPG model baru nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, kira-kira apa saja sih kegiatan dalam PPG ini? Coba kita cermati kembali teman-teman. Ini adalah alur PPG dalam jabatan tahun 2022 yang mana untuk tahapan-tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 itu terdiri dari yang pertama, pendaftaran dan seleksi administrasi. Ya, mana saat ini kita masih dalam masa-masa ini teman-teman, yaitu kita masih di tahap 1, pendaftaran dan seleksi administrasi. Meskipun di sini kita sudah banyak sekali yang disetujui ya, sudah ada status yang diberikan oleh LPMP kepada kita, entah itu disetujui, ditolak perbaikan atau tolak permanen. Nah, tentunya itu adalah didasarkan pada fakta dan data dari Kemdikbud, apakah kita itu memang benar-benar berhak atau tidak untuk ikut PPG di tahun ini. Nah, ini nanti untuk pengumumannya ini adalah nanti tanggal 7 terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi, siapa saja yang berhak teman-teman. Selanjutnya setelah kita ini melakukan pendaftaran, dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka nanti kita menunggu untuk jadwal pelaksanaan seleksi akademik ya atau pretest PPG terkait tentang passing grade-nya seperti apa, kemudian untuk kisi-kisinya seperti apa, soalnya itu sudah saya sajikan pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek ya. Dan di sini bagi teman-teman yang nanti telah lulus seleksi akademik, ini nanti akan langsung melanjutkan yaitu konfirmasi kesediaan.
Dan ingat, segala sesuatu pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun ini selalu dilakukan pada aplikasi SIM PKB. Jadi pastikan teman-teman selalu memantau aplikasi SIM PKB ya. Dan teman-teman harus lakukan, yaitu kemarin himbauan dari Kemdikbudristek bahwa teman-teman yang memiliki akun SIM PKB itu harus mengintegrasikan dengan akun belajar.id. Jika teman-teman belum tahu caranya gimana, silahkan teman-teman simak tutorial saya sebelumnya. Dan ini harus dilakukan. Sebagai konsekuensinya, kemarin saya mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan bagi teman-teman yang termasuk peserta PPG dalam jabatan, kalau nggak mengintegrasikannya, nggak aktivasi akun belajar.id, itu nanti akan terkendala. Kita nggak bisa mengakses menu-menu yang ada pada SIM PKB, termasuk PPG, teman-teman. Nah, di sini nanti kita lakukan konfirmasi kesediaan. Jadi setelah kita dinyatakan lulus seleksi akademik, maka kita konfirmasi kesediaan untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, berikutnya kalau misalkan kita sudah bersedia untuk ikut PPG tahun ini, berikutnya nanti akan ditetapkan ya sebagai calon mahasiswa. Jadi Kemdikbud itu menetapkan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Berikutnya kalau kita sudah ada SK penetapan, berikutnya kita lakukan yang namanya lapor diri. Lapor diri itu adalah lapor diri ke LPTK ya, atau ke perguruan tinggi di mana tempat kita nanti untuk ikut PPG. Jadi terkait tentang LPTK mana yang nanti kita akan jadikan tempat PPG, itu nanti yang menentukan itu adalah Kemdikbudristek. Jadi kita tinggal klik konfirmasi saja. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke dalam rangkaian-rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan. Nah, di sini mulai dari analisis materi pembelajaran, kemudian ada desain pembelajaran inovatif, kemudian ada uji komprehensif, kemudian ada PPL, kemudian ada UKM PPG, dan terakhir ini adalah kita mendapatkan sertifikat pendidik, yaitu menjadi guru profesional. Nah, terkait tentang apa saja yang kita lakukan ketika kita menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan, mulai dari di sini untuk langkah ke-6 sampai ke-10. Nah, di sini kita akan berbagi pengalaman kemarin di tahun 2021 ya. Oke, coba teman-teman di sini perhatikan untuk skema PPG dalam jabatan secara daring, dikarenakan untuk saat ini nanti sepertinya masih dilakukan secara daring ya. Jadi untuk PPG-nya dilakukan secara daring, untuk pretest PPG-nya itu nanti informasi sementara itu pretest PPG daring berbasis domisili, teman-teman. Termasuk juga sampai pelaksanaan UKM PPG atau UP-nya juga berbasis domisili. Jadi kita harus siap segala sesuatunya. Bukan hanya siap dari segi materi kita harus belajar, tapi juga kita harus bersiap terhadap perangkat koneksi internet yang kita miliki, itu harus handal, sehingga tidak akan ada kendala ketika kita itu mengikuti PPG ataupun juga uji-uji kompetensi yang ada. Oke, sobat-sobatnya, coba teman-teman diperhatikan, ini adalah untuk gambaran yang kemarin di tahun 2021, teman-teman. Nah, di sini mulai dari yang pertama, ini adalah pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini adalah di sini masuknya sepertinya kalau misalkan pada tahun 2022 itu masuk pada analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan HOTS ya. Nah, di sini ada 5 SKS ya, teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan pendalaman materi ini adalah dilakukan selama 30 hari. Nah, selama 30 hari teman-teman belajar mendalami materi-materi yang telah diberikan lewat modulnya. Jadi nanti teman-teman setelah teman-teman itu dinyatakan lulus ya, lulus seleksi administrasi, kemudian lulus pretest PPG atau seleksi akademik, berikutnya teman-teman akan diberikan akses ke yang namanya Learning Management System atau LMS PPG dalam jabatan yang diakses dengan menggunakan SIM PKB ya, dengan menggunakan surel dan password SIM PKB. Setelah itu teman-teman bisa mengunduh yaitu modul-modul yang telah disediakan. Tentu saja modul yang disediakan itu disesuaikan dengan mapel PPG yang kita ambil, disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki dan upload di SIM PKB kemarin. Nah, nanti segala sesuatu materi yang harus kita pelajari ini itu adalah nanti diambilkan dari sana. Jadi nanti setiap teman-teman peserta PPG dalam jabatan memiliki akses untuk mengunduh modul-modul yang harus dipelajari, teman-teman. Nah, di sini berikutnya, di sini nanti kita melakukan yaitu pendalaman materi ya. Pendalaman materi di sini masuk dalam kategori analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan HOTS 5 SKS, teman-teman. Nah, berikutnya nanti ada pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi dari materi-materi yang sudah kita dalami
Kalau misalkan di mapel PPG guru kelas ya, kode mapel 027 itu kan yang dipelajari ada materi pedagogi, kemudian materi profesional, itu ada matematika, IPA, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, maka dari semua materi yang sudah kita pelajari tersebut, maka kita akan diminta untuk yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, setelah kita mendesain pembelajaran. Nah, jadi dari materi-materi yang kita sudah pelajari tersebut, maka dosen itu akan meminta kita itu untuk melakukan pendalaman materi secara mandiri dan terbimbing dari dosen pembimbing masing-masing. Kemudian kita akan diminta untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, atau yang namanya perangkat pembelajaran itu bukan hanya RPP ya. Kita analisis dari silabus, kemudian KI, KD, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya dari semua perangkat pembelajaran yang kita buat, ini kalau misalkan di tahun 2021 kemarin, pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah ada 2 SKS yang dilakukan selama 12 hari. Jadi dalam kurun waktu 12 hari, ini mahasiswa diminta untuk membuat 3 perangkat pembelajaran. Nah, kalau saya kemarin tuh membuat perangkat pembelajaran yang saya terapkan di kelas 5, kemudian perangkat pembelajaran yang diterapkan di kelas 4, dan juga perangkat pembelajaran yang saya terapkan di kelas 2. Nah, dari 3 masing-masing perangkat pembelajaran, 3 set tersebut itu terdiri dari berbagai macam perangkat pembelajaran yang lengkap. Mulai dari RPP, kemudian juga ada lembar penilaian, kemudian juga ada LKPD, kemudian ada banyak sekali teman-teman. Kemudian ada media juga. Selanjutnya dari 3 perangkat yang sudah kita buat, kita siapkan tersebut, nanti akan didiskusikan ya bersama teman-teman sekelas dan juga dosen pembimbing. Nanti akan diberikan arahan apakah indikator kita itu sudah hot atau belum, apakah kata kunci yang kita gunakan, kata kerja operasi yang kita gunakan itu sudah hot atau belum, sudah sesuai dengan tuntutan PPG di tahun 2022 atau belum. Kalau belum, maka nanti akan diberikan saran-saran dan kita harus mau merevisinya teman-teman. Berikutnya setelah itu nanti akan masuk ke dalam review perangkat pembelajaran. Nah, review perangkat pembelajaran dan refleksi. Jadi dari perangkat pembelajaran 3 set yang kita telah buat tadi, nanti akan direview kembali. Setelah diberikan komentar, masukan oleh teman-teman sejawat dan juga oleh dosen pembimbing, maka nanti kita akan diberikan kesempatan untuk mereview kembali, merevisi kembali. Dikarenakan apa? Itu nanti yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan PPL ya, praktik pengalaman lapangan. Berikutnya, setelah kita sudah fix dari 3 perangkat pembelajaran yang sesuai dengan keinginan kurikulum PPG 2022 tersebut, maka nanti kita akan memilih salah satu dari perangkat pembelajaran tersebut itu untuk dipertichingkan. Nah, untuk dipertichingkan dalam bentuk yaitu ujian komprehensif. Yang namanya ujian tentunya nanti akan ada penilaiannya ya. Nah, dalam ujian komprehensif akan ada 2 dosen penguji yang masuk di sana untuk menilai, melihat perangkat pembelajaran yang kita buat. Kemudian dari pertiching tampilan yang kita sajikan nanti akan diberikan komentar-komentar. Kalau misalkan ada kekurangan, maka kita nanti harus mau membenahinya. Itulah dalam hal ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif kita akan diminta untuk memilih salah satu perangkat pembelajaran yang sudah fix, yang sudah kita buat dari awal. Berikutnya setelah pelaksanaan ujian komprehensif, berikutnya adalah nanti akan ada PPL ya. PPL itu terdiri dari tiga kali teman-teman. Yaitu ada PPL 1, kemudian ada PPL 2, dan juga ada PPL 3. Nah, kalau di kemarin ini adalah PPL-nya itu yang 2 itu saya luring, yang 1 itulah daring, teman-teman. Jadi di sini nanti PPL-nya itu adalah di tempat asal ya, PPL di tempat asal, di sekolah asal. Jadi kalau misalkan saya mengajarnya di SDA, berarti saya PPL-nya menggunakan siswa yang ada di SDA. Dan PPL itu harus ada muridnya teman-teman, tidak ada imajiner kalau misalkan di kelas saya kemarin. Setelah pelaksanaan PPL pertama misalkan, itu nanti akan dilakukan yang namanya review PPL 1. Nah, review PPL 1 itu membahas terkait tentang kendala-kendala pelaksanaan kita mengadakan PPL 1. Kemudian nanti alternatif kendala kita itu apa, kemudian solusinya bagaimana, dan hasil penyelesaian dari permasalahan tersebut dengan solusi yang kita tawarkan itu bagaimana. Nah, selanjutnya setiap kegiatan PPL tersebut itu harus kita rekam dalam bentuk video ya, video berjalan, diberikan
masing-masing bagian, misalkan pembukaan pembelajaran, evaluasi dan lain sebagainya. Dari langkah-langkah pembelajaran dari RPP yang kita terapkan itu nanti akan kita buat video, dan video tersebut harus diupload tepat waktu. Kita uploadnya di Learning Management System atau LMS yang ada di SIM PKB. Itu adalah berjalan mulai dari PPL 1 dan PPL berikutnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan PPL kita sudah selesai seperti itu teman-teman, maka langkah berikutnya kita akan mendapatkan tampilan untuk rekapitulasi hasil nilai PPG kita itu di SIM PKB berapa. Nah, setelah itu kalau misalkan kita dinyatakan lulus dari pelaksanaan PPG yang ada di virtual kelas, maka berikutnya kita akan mengikuti yaitu UKM PPG. Mulai dari analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan host ini terdiri 5 SKS, ini sudah selesai. Berikutnya kita sudah berhasil mendesain pembelajaran inovatif, ini adalah 3 SKS. Berikutnya uji komprehensif, berikutnya praktik pembelajaran inovatif ada 4 SKS. Berikutnya nanti kita bisa ikut UKM PPG. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya apakah di PPG itu ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, jawabannya adalah ada yang tidak lulus teman-teman. Jadi yang sangat menentukan ini adalah semua proses ini harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dan di sini hal yang sangat penting sekali dan harus lulus ini adalah pada bagian UKM PPG. Karena inilah dapat dikatakan sebagai UKM PPG ini ujian akhirnya dari PPG teman-teman. UKM PPG itu terdiri dari 2 bagian, ada yang UKIN dan juga ada uji pengetahuan atau UP. UKIN itu dibagi menjadi 2, yaitu UKIN portofolio dan UKIN praktik pembelajaran. UKIN praktik pembelajaran itu kita harus upload rancangan pembelajaran atau RPP dan lain sebagainya yang sudah kita buat, kita upload ke situsnya UKM PPG UKIN. Nah, setelah itu kita laksanakan sesuai dengan jadwal kita. Untuk praktik mengajar tersebut itu harus live dengan aplikasi Google Meet ya. Jadi nanti pengawasnya bisa melihat kita dari jarak jauh. Kemudian kita praktek mengajar. Nah, di sisi lain setelah itu kita rekam semua kegiatan tersebut, termasuk juga rekam layar dari tampilan kita live di Google Meet tersebut, kita jadikan dalam sebuah video. Video tersebut itu kita upload juga ke situs UKIN UKM PPG teman-teman. Kemudian untuk UKIN portofolionya ini kita lakukan yaitu dengan kita mengupload berkas-berkas portofolio yang sudah kita miliki, entah itu best practice, kemudian PTK, kemudian menambah pengalaman baru. Jadi teman-teman mulai sekarang bisa mengumpulkan sertifikat-sertifikat yang dimiliki ya, untuk nanti bisa dimasukkan ke sana. Tentunya segala sesuatunya nanti akan ada prosedur dan juga petunjuknya dari masing-masing LPTK. Dan yang paling terakhir ini adalah yang namanya UP teman-teman, atau uji pengetahuan UP UKM PPG. Nah, di sini kita nanti akan mengerjakan soal sesuai dengan jadwal UP yang akan diplotek oleh Kemdikbudristek. Untuk waktunya pelaksanaan setiap orang satu kali ya, yaitu 1 hari. Pelaksanaannya sekitar ada hampir 2 jam ya, mulai dari pelaksanaan sampai akhirnya. Kita dalam UP ini mengerjakan soal sekitar 120 nomor. 120 nomor untuk passing grade-nya itulah minimal ada yaitu 70. Jadi kita mendapatkan passing grade 70. Kalau nilai kita di atas 70 maka kita lulus UKM PPG. Kalau tidak, kita tidak lulus dan harus menjadi retaker. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita tidak lulus dari UKM PPG, kita akan menjadi retaker, harus menunggu periode berikutnya akan diselenggarakan UP ataupun juga UKIN, tergantung kita tuh tidak lulusnya di mana. Masing-masing ini harus mendapatkan nilai 70 ya. UKM PPG harus mendapatkan nilai 70, UP harus dapat nilai 70. Kalau misalkan UKIN kita 80, UP 60 kita nggak lulus. Sebaliknya juga UP nilai 100 tapi di UKIN-nya itu 60,5 itu juga nggak lulus teman-teman. Kalau misalkan kita sudah lulus dari rangkaian-rangkaian PPG dan juga UP UKM PPG ini, maka berikutnya barulah kita akan menjadi guru profesional. Dengan ditandai apa? Kita akan diberikan sertifikat pendidik. Tentunya teman-teman sudah tahu sertifikat pendidik itu kegunaannya seperti apa, keuntungan memiliki sertifikat itu seperti apa, sudah saya sediakan pada video saya sebelumnya. Terkait tentang proses-proses untuk mengikuti kuliah PPG dalam jabatan berbasis online dengan LMS PPG dalam jabatan. Dari video dokumentasi PPG dalam jabatan tahun 2021, silahkan teman-teman cek pada kartu video yang ada di atas ini, sudah saya sediakan ya, nanti sebagai gambaran.
Demikian sobat semuanya, kira-kira gambaran apa saja yang kita lakukan dalam PPG daring. Semoga bermanfaat, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.